cerita dari Mas Abed yang ada di UNES. Selamat malam Mas Abed. Ya, selamat malam Mas Taufik, Mas Febri. Selamat malam juga untuk pendengar setia di Semarang ya. Mas Abed ini ya akan bercerita bagaimana ngerinya sebuah santet, betul? Iya Mas. Ya, ini ceritanya gini Mas. Tahun kemarin kan 2023 ya Mas ya. Tuh sebelumnya kan saya sering tidur di kamar depan. Nah kebetulan kan kamar depan saya kan yang samping kanan itu dulu rumah kosong, dan yang kiri kan ada pohon nangka ini Mas. Nah saya waktu itu sebelumnya kan tidur di depan itu, di kamar kanan sama kiri depan tuh sering ketinggian gitu loh Mas. Di ketinggian, sering ketinggian gitu. Nah waktu itu masuk bulan Agustus 2023 awal tuh Mas, saya bangun pagi, bangun subuh gitu Mas. Bangun subuh, perut saya tuh tiba-tiba sakit, kayak rasanya kayak santet gitu Mas, kayak udah mau ibaratnya nggak kuat lah gitu. Saya udah paginya tuh sampai pagi tuh sakit banget gitu. Nah kebetulan waktu itu kejadiannya tuh sama ibu mertua saya tuh juga sama, tapi waktu itu keluarga dari ibu mertua itu belum cerita ke saya, sama istri itu belum cerita Mas. Nah tahunya sore ibu masuk rumah sakit, baru bilang ke saya sama istri bahwa sakitnya, perutnya juga sakit gitu Mas. Nah, kapan gitu kan? Terus baru mereka bilang sakitnya tuh dari subuh, jamnya subuh gitu. Loh kok sama saya Bu gitu kan? Saya juga kuat itu Mas. Nah ibu waktu itu sore masuk rumah sakit, saya udah juga nggak kuat, saya tapi pulang rumah. Nah paginya ibu nggak ada. Nah setelah ibu nggak ada itu, beberapa hari setelah ibu nggak ada, dari kejadian itu saya kalau tidur di rumah itu habis maghrib, jadi saya posisi masih merasakan merinding sampai sakit itu, lemes banget itu. Saya masih buat kerja Mas, terus saya ke saudara tuh bilang, kamu dipijet sama dibuang ininya, merindingnya gitu kan Mas. Nah waktu itu yang saya rasakan sudah mendingan, sama saya tirakat waktu itu puasa 40 hari. Nah, tapi merindingnya itu sampai kepala itu masih terus gitu loh Mas, masih saya rasakan terus gitu. Nah waktu itu masih 80% lah, rasa masih lemes tuh Mas. Terus ada saudara juga yang ngajak saya di daerah mana itu, hampir Boyolali tuh Mas, daerah situ. Tuh katanya tuh ini kan rumah saya kan timurnya kan segaris sama ada kayak dulu tuh apa ya namanya, sendang gitu loh Mas. Nah segaris dengan sendang, terus timurnya lah sendang itu ada makam juga, yang mertua saya dimakamkan di situ Mas. Nah terus saya tirakat 40 puasa itu, terus akhirnya kan sembuh. Nah itu yang jadi penasaran saya tuh, itu kan kejadiannya tuh harinya sama, terus jamnya sama, terus sampai ibu saya nggak kuat meninggal tuh Mas. Nah itu pertanyaan saya tuh yang masih penasaran, apakah ini benar-benar memang sakit normal, maksudnya saya sama ibu tuh sakit normal, atau ada hal-hal mistis, atau mungkin nyuwun sewu, ada orang yang istilahnya ada niat buruk sama keluarga saya atau keluarga dari mertua saya gitu Mas Taufik.
Oke, langsung ke Mas Febri deh. Ya, mungkin begitu Mas cerita dari saya malam ini Mas. Ya. Selamat malam Mas Abed ya. Iya Mas. Selamat malam Mas Febri. Ini kalau yang saya tangkap ya Mas secara pribadi, tadi di awal saya mendengar cerita ini, saya kira itu ada apa ya? Ada kayak serangan-serangan santet seperti itu ya. Tapi setelah saya dalami lagi, kayak ada orang yang membutuhkan gitu. Maksudnya gimana? Secara bahasa kasarnya itu kayak memang sengaja ada oknum yang meminta tumbal gitu loh Mas. Oke, jadi bukan santet, bukan. Itu kan Mas sempat adik saya katanya kan ngerti sedikit ngerti kayak gitu Mas. Dan yang dari orang dekat Boyolali itu bilang memang kayak ini katanya yang dulu kebiasaan orang sini di Sendang itu sering ngerawat Sendang gitu loh Mas. Lah terus katanya yang hinggap di saya ini kok lemes sampai nggak berdaya. Setelah saya kerja pulang ke rumah dari maghrib sampai malam tuh lemes gitu Mas. Jadi kayak kehisap gitu loh Mas tenaga saya dan nggak bisa apa-apa gitu. Di tempat tidur tok gitu Mas. Jadi saya bisa berdoa terus tirakat itu aja. Nah dibilangnya tuh katanya ada penunggu yang dari Sendang hinggap ke saya gitu. Karena dokter waktu yang diagnosis saya tuh bilang, Mas biasanya sampean ke saya berobat ke saya kan sembuh ya Mas, satu kali tak kasih obat itu langsung sembuh gitu. Nah ini kok sampai beberapa hari terus saya masukkan cek lab hasilnya nggak apa-apa, hemoglobin oke, darah juga nggak apa-apa, tapi kok Masnya kok pucat kayak orang non sewu, kayak orang mau tuh Mas mangkat gitu bahasa Jawanya gitu, Mas. Nah itu saya penasarannya itu Mas, kok harinya sama, waktunya sama, terus ibu nggak kuat itu. Iya kalau yang saya lihat secara pribadi saya ya Mas ya. Jadi apa ya, penyakit atau rasa sakit yang dialami sama Mas Abed sama ibu ini ada campur tangannya dengan sosok-sosok gaib gitu Mas. Jadi ada apa ya istilahnya itu, ada oknum lah ya, ada oknum yang apa ya kayak itu sempat juga ada orang gitu, yang bilang gitu juga itu Mas. Tapi berarti intinya bukan santet yang dikirim, bukan. Tetapi memang saya di awal tadi saya mengira itu ini kayak kena kiriman semacam santet seperti itu gitu Mas. Setelah saya dalemi lagi masalahnya, ternyata yang saya temuin seperti itu gitu Mas. Tapi kenapa ke Mas Abed dan juga mama mertua tadi ya? Iya Mas, itu kejadiannya sama Mas, harinya Sabtu, jadi Sabtu subuh itu Mas. Jadi Sabtu subuh memang tumbal tapi udah udah ditandain gitu atau gimana Mas ini? Ya. Kalau yang saya dapatkan ya setelah saya menggali lebih dalam lagi, ini memang sudah di istilahnya diincar ya, seperti itu gitu loh. Itu kan
Mas, sampai saat ini pun walaupun sudah saya perutnya udah ibaratnya udah mendingan, terus merindingnya tuh juga udah mendingan, tapi kalau ada sesuatu yang kayak angin datar dingin tuh saya langsung merindingnya sampai ke kepala gitu Mas, langsung keringet dingin keluar gitu, lemas gitu Mas. Itu apakah memang dari itu yang oknum-oknum yang ngirimin sesuatu gitu Mas, atau gimana Mas? Kalau yang dirasain sekarang ya Mas ya, mungkin kalau yang saya tangkap apa ya Mas, kayak setelah kejadian itu terus Mas Abed ini kayak trauma gitu loh Mas. Oke. Karena waktu itu ini ya kondisinya cukup mengerikan, benar Mas, mengerikan. Iya benar Mas. Jadi sekarang kalau apa ya, kalau dengar sesuatu yang suara-suara yang nggak jelas, terus tiba-tiba ada angin gitu ya Mas ya, itu pasti akan apa ya, yang tertanam di pikirannya Mas Abed itu pasti ada sesuatu gitu loh. Ada sesuatu yang membahayakan gitu. Enggak, ya jadi kayak teman tuh juga bilang gini, setelah kejadian itu kok kamu lebih sensitif gitu. Sensitifnya dalam artian ya itu tadi, kayak ada angin datang, tahu-tahu itu siang tuh Mas. Itu biasanya kemis gini Mas, pagi itu tuh atau siang angin datang gitu ke badan saya. Terus akhirnya ya itu lemas, keringat dingin keluar, saya udah nggak kuat. Kadang saya izin sama atasan saya pulang dulu. Ya gitu Mas, yang tak rasain. Nah, itu misalkan solusinya gimana ya Mas ya, biar saya atau terhindar atau nggak aman atau nggak trauma lagi gitu. Apa ya sebenarnya itu menghadapi hal-hal semacam ini itu sebenarnya itu nomor satu diri kita sendiri harus yakin gitu loh Mas. Iya Mas. Harus yakin kalau entah itu yang datang apa-apa, yakin dulu diri kita kuat gitu. Kita juga punya kita juga punya Tuhan gitu ya. Iya Mas, harus Mas. Nomor satu itu yakin dulu kepada diri sendiri ya Mas ya. Terus ya kalau bisa itu sering-sering puasa Senin Kamis gitu loh Mas. Ya intinya niat puasanya itu untuk memager diri sendiri aja sama keluarga gitu aja Mas. Mas, tapi kalau saya penasarannya gini Mas, karena tadi Mas Febri bilang juga sama kayak yang teman saudara saya gitu. Itu masih lingkup Mas, orang dekat apa orang jauh nih Mas kalau Mas Febri ini Mas? Ya masih apa ya, daerah-daerah sekitaran situlah ya. Walaupun jauh tapi nggak yang jauh banget gitu loh Mas. Ya, soalnya terakhir tuh waktu saya tirakat puasa 40 hari kan Mas. Itu saya dikasih mimpi satu. Itu ada ular betina, utak tua. Yaitu yang paling jelas yang aku dikasih mimpi saat tirakat itu Mas. Oke. Kalau yang saya tangkap seperti itu, dan apa ya, ya lebih yakin pada diri sendiri aja Mas, biar diri kita itu tambah apa ya, bentengnya itu tambah kuat sendiri gitu loh Mas, secara tidak langsung gitu. Oke, Mas. Saya berarti kalau malam tuh kan ya tirakat, berdoa. Soalnya kalau datang ya udah itu Mas langsung merinding sampai kepala. Biasanya kan merindingnya tuh seletok Mas, itu seumur hidup saya nggak sampai kepala gitu, ujung kepala itu Mas kerasa banget itu Mas. Oke, cukup kali ya. Ya,
Mas Abed, terima kasih banyak ya Mas. Ya Mas, sama-sama Mas Taufik, Mas Sudah Febri. bergabung malam hari ini dan J. terima kasih. Ya Mas, sama-sama. Selamat malam. J.